Korang ada seorang orang kita ni, dia datang Indonesia, dia tak ikut resmi hakikat. Kalau datang rumah orang, butakan mata. Kalau keluar rumah orang, bisukan mulutnya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Okey, selamat ketemu kembali di channel Askalani Studio. Semoga kalian di dalam bulan Ramadan ini di hari yang ketiga mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah SWT. Okey, hari ini saya ingin mereaksi sekali lagi. Kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Itu yang terjadi apabila Intan Nurliana membuat komentar yang kurang baik terhadap Indonesia. Jadi kita dengar komen-komen ataupun reaksi-reaksi daripada netizen Malaysia pula dalam video pada kali ini daripada channel Junot Vo ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian juga boleh subscribe, like, share dan komen. Oke guys, tanpa basa-basi yuk kita terus ke video ini. Saudara, sekarang ni saya jadi malu tau nak keluar bilik jalan-jalan di Bandung. Dia punya tahap malu tu sampai kening saya ni badak tokak melekat dengan kuat. Korang ada seorang orang kita ni, dia datang Indonesia, dia tak ikut resmi hakikat. Kalau datang rumah orang, butakan mata. Kalau keluar rumah orang, bisukan mulutnya amboi dia. Dia cakap Jakarta ni kotor lah, tak cantik lah. Itu imajinasi dia saja. Bilik saya bersih cantik je. Tapi dia cakap luar hotel. Jom kita tengok luar hotel. Ni bilik saya seorang diri. Ni ruang tamu yang ada. Kita nak tengok luar hotel. Luar hotel cantik bersih aja. Saya ni berani angkat 4 jari lah menyatakan, dah lebih sepekan saya di Indonesia ni, susah nak jumpa tempat yang ternoda dengan sampah sarap yang tak bersusila. Rakyat mereka ni tinggi tata krama. Tempat wisata debuan syurga. Anda kata saya ni berdusta? Lalu kenapa saya habiskan wang ringgit bercuti di Indonesia hingga Ramadan sepurnama lamanya? Kenapa? Jakarta di rating 0/10 sama cewek Malaysia, turis Malaysia yang jalan-jalan ke Jakarta. Kalian baca komennya, untuk rate apa yang dilihat dari akak tuh bukan menghina Hade. Dijawab, tergantung dia kasih rate-nya berapa. Kalau dia kasih 0 dari 100 menurut kakak apa dan nilainya, apakah itu bukan termasuk hinaan? You have budget, you can get whatever you want. Terus ini lagi, sejujurnya saya nggak setuju dengan sikap netizen Indonesia. Nggak ada salahnya dengar kritikan demi kemajuan. Memang Jakarta masih banyak masalah kok, buruk rupa cermin dibelah. First of all, gue sebagai orang Jakarta, gue mengakui, di VT gue juga gue ngomong, gue mengakui kalau Jakarta itu memang masih banyak kurangnya, masih banyak sampahnya, masih kotor juga. Tapi apakah dengan cara lu ngepost ke media sosial dengan nge-rate 0/10 itu lu bilang kritik? Di kebanyakan tempat ya, itu ada kotak kritik dan saran ya. Setelah lu, kalau lu bilang itu kritik ya, setelah lu mengkritik harus disertakan saran dong. Bilang Jakarta kotor, bilang Jakarta serabut, bilang makan pinggir jalan bla 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 bla, makanan ada uletnya. Hey, ada sarannya nggak? Lu cuman ngerosting doang kan? Nggak ada masukan apapun gitu. Ya itu nggak bisa dibilang mengkritik dong. Udah gitu, sejelek-jeleknya tempat ya, sejelek-jeleknya lokasi, ya kali 0/10, nggak ada satunya gitu, 1/10 kek, 1,5/10 kek, ini 0. Terus ya, dari itu Mace bilang kalau di Tamrin City itu overrated, dari situ aja udah kelihatan budgetnya. Terus kalau lu yang kere, lu yang jalan-jalan ke Jakarta nggak punya duit, Jakarta yang disalahin gitu. Sedangkan lu datang ke Jakarta ke tempat-tempat yang kayak gitu ya gara-gara lu nggak punya budget, duit lu nggak ada. Karena ya, lu pernah dengar nggak sih Jakarta keras bos? Ya itu, Terus lu pernah dengar nggak? Ih, di Jakarta hidupnya mahal ya, Lu kalau punya duit di Jakarta ya, jangankan lu begituan ya, Grand Indonesia bisa lu sewa, tau gak lo? Kempinski bisa lu sewa, tau gak lo? Itu Jakarta di kamera dia kenapa begitu ya? Jakarta di kamera gue bagus-bagus aja. Tuh ya, lu lihat. Nih, ini pic, bagus kan? Gak kumuh kan? Nih, ya, ini di Sky BCA, lu lihat itu pemandangan kota Jakarta. Bagus kan? Gak kumuh kan? Ini adalah tempat gratis. Ini ada di Jakarta Timur ya. Tuh, kalian tengok, ada sampah di situ. Gak ada, bagus kan? Kalian tengok, ini di Sarina, Jakarta XXI ya. Kalian tengok itu, ada sampah di situ. Bersih kan? Sebetulnya ya, di Jakarta itu banyak kok tempat yang murah, yang gratis, yang bisa didatangi, yang bisa dikunjungi dan bersih gitu. Dan kalau kalian lihat ya, dari rating Mak C itu ya, masa dari sekian foto yang jelek-jelek doang gitu, yang bagusnya nggak ada, nggak mungkin anjir.
Sejelek-jeleknya orang aja masih punya sisi baiknya, tau gak lu? Ya kali mbak, dari setiap jalanan yang lu lewatin itu semuanya kumuh, semuanya jorok, semuanya sampah. Lu tinggal nginep di mana, ha? Di kolong jembatan lo? Lu tinggal di Bantar Gebang lo, ha? Akhirnya konten Memang marah banget guys. Ini tadi pertama netizen Malaysia, yang kedua tadi netizen Indonesia. Jadi itu antara reaksi. Ya, jadi biasa itu reaksi terhadap sesuatu perkara yang telah dibuat oleh seseorang individu ataupun oknum yang menjejaskan ataupun merasakan hati mereka itu rasa terguris. Jadi itu antara reaksi respon, ya betul semua yang dikatakan itu. Oke, kita lanjut guys. Mbak Intan dari Malaysia itu kan rame ya. Dulu tuh lewat sih sebenarnya di aku, tapi kayak aku skip aja karena mikirnya udahlah mungkin itu insight-nya dia, karena kayak aku tuh ke KL gitu ya, terus makan nasi kadar, makan nasi apa namanya yang pakai santan itu kok kayak nggak enak gitu. Bahkan aku posting sebenarnya aku bilang nggak enak. Masih lebih enak nasi Padang jujur. Tapi untungnya nggak rame, jadi aku nggak dihujat. Maaf ya Mbak Intan. Cuman emang masalahnya aku di KL tuh udah ke tempat yang reviewnya bagus. Nah kamu itu kayaknya nggak masuk review sih. Jadi tetap salah. Kemudian kalau makanan itu soal selera, karena kita kan beda suku ya. Jangan bilang kita serumpun ya, nggak mau bersama-samain. Beda. Ya itu aja sih guys. Kayaknya dia mini budget gitu kan datang ke Indo, jangan dihujat karena kan nggak semua orang kaya gitu ya. Mungkin dia, tapi dia mahasiswa cuy. Katanya mahasiswa di Thailand gitu ya. Berarti nggak miskin-miskin juga ya, atau dia ke Thailand beasiswa ya. Nggak boleh gitu Mbak Intan, kita berarti sesama orang miskin. Mbak Intan semangat ya. Syukur-syukur lo nggak ditolak visanya, ntar kok visa sih, paspornya kalau mau masuk ke Indo lagi. Atau syukur-syukur gak ketemu orang Indo di Thailand atau di Malaysia. Aduh, dijambai kamu mbak. Neng, sini teteh kasih tahu ya. Kalau sekiranya kamu masih miskin, gak punya duit, budget pas-pasan, mendingan gak usah dulu liburan deh. Daripada kamu ngasih negara orang rating sembarangan, kamu makan di warteg, kamu main ke pasar baju. Kalau cuma sekedar ngedatengin tempat-tempat kayak gitu, ngapain mesti jauh-jauh ke Indonesia? Di negara lo juga kan ada. This is also not okay. Di FYP lo mungkin seliweran juga ya, satu postingan dari warga negara Malaysia yang traveling ke Jakarta dan dia share bad experience-nya dia lah sama Jakarta gitu ya. Dibilang Jakarta kotor, segala macem. Kita punya rumah kita dikata-katain sama orang yang pasti bete lah. Gue juga baca itu juga bete gitu, walaupun beberapa yang dia sampaikan ya bener gitu. Ngapain sih lo harus nyampein kayak gitu loh. Maksudnya ya udah, keep it for yourself, jangan ngejelek-jelekin kota lain. Karena itu juga prinsip yang selalu gue terapin ketika ke kota lain ya. I will respect the city gitu. Gue akan menghargai kota itu, menghargai orang-orangnya juga. Postingan si perempuan ini akhirnya bikin marah lah netizen-netizen Indonesia gitu ya. Tapi muncul nih satu postingan balasan dari netizen Indonesia yang ini, yang menurut gue ini problematik juga. This is not okay. Karena gini, oke, kalau misalnya lo mau bales nih brutally honest review-nya si orang Malaysia ini, lo balas juga dengan brutally honest review lo di Malaysia gitu ya, di Kuala Lumpur misalnya, nggak apa-apa gitu. Lo bilang misalnya Kuala Lumpur membosankan atau Kuala Lumpur semrawut atau apa, ya silahkan, nggak apa-apa banget. Itu kan namanya juga honest review gitu ya, dan lo ingin membalas apa yang udah dilakukan si orang itu. Tapi yang bermasalah di sini menurut gue adalah lo nggak perlu bawa-bawa ras kayak gitu. Kalau lihat postingan lengkapnya nggak akan gue posting di sini ya, lo bisa cek aja di akunnya ini. Dia menyebutkan beberapa ras yang ada di Malaysia gitu ya. Dan di postingan tersebut disebutin seolah-olah ras tersebut tuh nggak seharusnya berada di Malaysia gitu. Dan itu tuh hal yang buruk gitu, mereka ada di sana. Yang mana ini problematik menurut gue, karena ya Malaysia menjadi sebuah negara ya, karena di dalamnya ada berbagai macam suku bangsa, berbagai macam ras juga ya, sama kayak Indonesia gitu loh. Dan mereka juga udah hidup berpuluh-puluh ratus tahun lamanya berdampingan. Sedangkan di postingan orang ini
menyebutkan seolah-olah ras tersebut keberadaannya tuh hal yang buruk gitu di Malaysia, dan menurut gue itu problematik. It's just pure racism. Yang dilakuin sama orang ini menurut gue ya rasis gitu. Lo boleh balas, lo bilang KL kotor lah misalnya, atau KL membosankan, atau apapun itu honest review lo, tapi nggak usah bawa-bawa ras. Karena si perempuan ini pun ketika dia mengomentari buruk soal Jakarta, dia juga nggak bawa-bawa isu ras gitu loh. Itu yang bikin postingan balasan dari netizen Indonesia ini menurut gue problematik. Dan TikTok, please, postingan si orang ini seharusnya di take down, karena ya itu, it's just pure racism aja. Dan postingan ini tuh stereotyping juga gitu, disebutin bahwa ada satu ras tertentu yang bau gitu ya, yang menurut gue it's really not okay. Itu benar-benar stereotyping. Karena gini deh, sebutin satu ras di dunia yang nggak ada orangnya yang nggak bau badan sama sekali, nggak ada. Mau suku bangsa manapun, ras manapun di dunia, pasti ada aja orang-orang yang tubuhnya tuh memiliki aroma tertentu gitu ya. Jadi jangan dipukul rata, jangan langsung dicap semuanya orang-orang dari ras tersebut bau gitu. Itu nggak oke sama sekali sih menurut gue. Itu pure stereotyping, pure racism. Gue sampai emosi sih cerita ini, sumpah emosi banget. Karena menurut gue apa ya, di timeline FYP gue tuh beberapa hari ini bener-bener isinya full gitu. Orang-orang Malaysia yang datang ke Jakarta, yang mereka share their positive review, mereka ke Tanah Abang, belanja baju buat hari raya gitu, yang mana kita seharusnya berterima kasih gitu, karena banyak dari kita udah gak mau belanja di Tanah Abang, ini mereka jauh-jauh bela-belain ke Jakarta belanja di Tanah Abang gitu kan. Jangan sampai gara-gara satu postingan oknum dari Malaysia ini, terus kita jadi benci semuanya gitu, dan menjatuhkan satu negara bahkan. Karena baru aja teman-teman pedagang di Tanah Abang mungkin bisa bernafas lega gitu, karena punya banyak customer lagi ya kan. Sekarang malah kita sendiri dari dalam negeri yang akhirnya ngeblok itu. Jangan sampai akhirnya teman-teman dari Malaysia juga meng-cancel Indonesia gitu loh karena postingan ini. Karena ya kita hidup bertetangga ya rukun-rukun aja lah, nggak usah saling menjatuhkan gitu ya, nggak usah saling sirik, nggak usah saling nyerang, ya prinsipnya saling menghargai, saling menghormati, itu aja. Nggak usah tetangga negara, itu kan juga prinsip yang sama yang lo terapin ke tetangga samping depan belakang rumah lo kan. Sudah ramai orang Indonesia cabar saya makan mi gacuan. Katanya ni mi pedas nombor 1 di Indonesia. Tapi bila orang makan tu, alah, orang Indonesia ni tak kenal rasa pedas tu macam mana agaknya. Few moments later. Tak boleh lah saudara. Air saya tak sampai lagi. Ha? Tapi itu punya. Tapi ini punya kamu. Terima kasih. Oh baik. Sebenarnya saya nak lagi. Tak sudah air tak sampai lagi. Patutlah orang cakap jangan ambil level 8. Tak boleh. Oke guys, itu antara beberapa komentar daripada netizen Malaysia dan juga netizen Indonesia. Ya, memang benar semua punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan respon ataupun reaksi mereka terhadap apa yang dilakukan oleh Intan Nurliana ke Indonesia, yang menjelek-jelekkan Indonesia sampai dibalas pula. Ada netizen Indonesia ke Malaysia dan dibuat postingan sedemikian. Nah, jadi sebenarnya banyak hikmahnya di sini. Ada positif, ada negatif, ada pro dan kontranya. Tetapi kita sebagai individu yang penerimaan kita itu bagaimana? Itu hanya diri kita sendiri yang mengetahuinya. Menerima seseorang dengan perkara yang dia lakukan sedemikian, kemudian bagaimana respon kita terhadap apa yang dia lakukan itu. Kalau kita ingin mengambil dari sisi positif, maka yang akan datang pun akan jadi positif. Dan kalau kita ingin mengambil dari sisi yang negatif, maka yang akan dalam fikiran benak dan apa yang terjadi itu adalah negatif semata-mata. Jadi memang tetap salah apa yang dilakukan oleh Intan Nurliana itu, tapi kita ambil pengajaran di sini juga, dan kita harus rukun tetangga seperti apa yang dikatakan oleh netizen Indonesia tadi. Tidak perlu kita dengan oknum yang satu orang ini akan mengklarifikasikan ke semua orang seperti dia. Tidak, dia hanya satu oknum. Dan ramai juga orang Malaysia yang pergi ke Indonesia, pergi membeli baju di Tanah Abang, itu menjadikan ekonomi Indonesia itu berkembang dengan pesat, dengan lajunya apabila ada turis daripada luar membeli belah di Indonesia. Jadi kita
ambil yang sisi positifnya. Ini yang negatifnya itu kita perbaiki diri kita masing-masing. Kita coba mengkoreksi juga diri kita. Mungkin apa yang dilakukan oleh Intan Nurliana itu walaupun dalam pandangan mata kita salah, tetapi mungkin ada di sisi baiknya yang harus kita telusuri ke dalam lagi. Begitu. Tetapi salah tetap salah, dan kita juga tidak perlu menghukum terlalu jauh ke dalamnya. Saya nampak tadi saya tengok ya di TikTok nama Intan Nurliana itu dia ada buat satu postingan terbaru ya, yang dalam postingan itu dia katakan sudah meminta maaf, dan ada bunyi yang latar belakangkan menangis ya, orang menangis ya. Sampai mungkin saya kurang pasti, mungkin dia buat sebegitu, mungkin dia betul-betul ingin meminta maaf. Jadi itu kalian coba tengok balik di TikTok beliau yang postingan yang terkini, yang terbaru ya. Oke guys, sampai di situ saya kita kekalkan silaturahmi kita kekalkan kita sebagai negara yang berjiran tetangga. Kalau tidak maupun dikatakan serumpun itu tidak mengapa, kita hanya berjiran tetangga dan masing-masing kita punya adat budaya yang mungkin hampir-hampir sama, dan itu perlu kita jaga ya. Itu perlu kita jaga, dan kita sebagai pengguna di media sosial ini perlu menjadi jembatan silaturahim kita untuk menyatukan dua negara ini, Malaysia dan Indonesia. Apapun yang berlaku, kita tetap negara yang berjiran dan punyai kesamaan, banyak kesamaan. Yang tidak sama itu yang perlu kita saling melengkapi. Oke guys, sampai di situ saja video kita pada kali ini. Mungkin kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom video. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.